Berjumpa lagi dengan saya Dina. Pada bab yang ke-10 ini kita akan membantu rekan-rekan memahami konsep sustainable leadership, kepemimpinan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap manusia, organisasi, dan lingkungan. Rekan-rekan akan mengenali fungsi jenis dan penerapan kepemimpinan berkelanjutan dalam berbagai konteks. Mari pelajari bagaimana menjadi pemimpin yang tidak hanya sukses hari ini, tapi juga berdampak untuk masa depan. Yvon Chouinard, pendiri Patagonia, merupakan contoh nyata pemimpin dengan kepemimpinan berkelanjutan yang memadukan visi bisnis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ia memimpin Patagonia dengan fokus pada praktek ramah lingkungan seperti penggunaan bahan daur ulang, kampanye Don't Buy This Jacket, dan dukungan terhadap gerakan pelestarian alam. Chouinard menanamkan budaya inovasi berkelanjutan serta kesadaran ekologis di antara karyawan dan pelanggan. Bahkan berani mengambil keputusan yang tidak selalu menguntungkan secara finansial demi keberlanjutan jangka panjang. Melalui kepemimpinannya, Patagonia menjadi platform advokasi sosial dan lingkungan yang menginspirasi banyak pihak, membuktikan bahwa kepemimpinan berkelanjutan dapat menciptakan nilai bisnis sekaligus manfaat sosial dan ekologis yang luas. Kepemimpinan berkelanjutan merupakan pendekatan yang menekankan kesadaran mendalam terhadap tujuan hidup serta tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap bumi, masyarakat, dan ekonomi global. Konsep ini berkembang dari fokus lingkungan menuju integrasi dengan prinsip bisnis modern, menyeimbangkan aspek ekologis, sosial, dan finansial jangka panjang. Dalam konteks penelitian, pendekatan yang diukur melalui Sustainable Leadership Questionnaire atau SLQ yang menilai kemampuan pemimpin menciptakan keuntungan berkelanjutan bagi organisasi sekaligus meningkatkan kualitas hidup semua pihak. Contohnya, sebuah perusahaan dapat mengaitkan program opsi saham dengan produktivitas atau pengurangan cacat, sehingga karyawan termotivasi untuk berkontribusi terhadap kemakmuran bersama dan perusahaan memperoleh manfaat dari peningkatan kinerja serta keberlanjutan jangka panjang. Kepemimpinan berkelanjutan berkembang sejak akhir abad 20 seiring meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan pembangunan berkelanjutan. Awalnya berfokus pada kinerja keuangan, paradigma bisnis kemudian bergeser menuju dampak jangka panjang terhadap bumi dan masyarakat, terinspirasi oleh laporan Brundtland. Pada tahun 1990 dan 2000-an, konsep ini menjadi bagian inti strategi bisnis dengan munculnya kerangka pelaporan global seperti GRI yang menekankan transparansi dan penciptaan nilai bersama. Memasuki 2010-an, kepemimpinan berkelanjutan terintegrasi dengan inovasi pembelajaran organisasi dan budaya proaktif yang tidak hanya mengurangi dampak negatif, tetapi juga menciptakan nilai positif melalui ekonomi sirkuler, energi terbarukan, dan pemberdayaan masyarakat. Kini kepemimpinan berkelanjutan menjadi kompetensi penting untuk menjawab tantangan global seperti perubahan iklim dan kesenjangan sosial. Menuntut pemimpin yang berpikir secara sistemik, berkolaborasi lintas sektor, dan mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan manusia serta kelestarian bumi untuk kemakmuran lintas generasi. Kepemimpinan berkelanjutan berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang yang memastikan keberlangsungan organisasi sekaligus memperhatikan dampak pada lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang. Pemimpin berkelanjutan tidak hanya mengajar keuntungan cepat,
tapi juga bertanggung jawab secara sosial dan ekologis dengan memastikan setiap aktivitas organisasi mendukung keseimbangan alam dan kesejahteraan masyarakat. Mereka adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan, terbuka terhadap ide baru, serta teknologi yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif. Selain itu, mereka juga mampu menginspirasi dan memberdayakan tim dengan membangun budaya kerja inklusif, kolaboratif, dan beretika, sehingga semangat keberlanjutan menjadi bagian dari identitas organisasi. Paul Newman, mantan CEO Unilever, dikenal sebagai salah satu tokoh yang merevolusi cara pandang bisnis terhadap keberlanjutan. Ia menolak paradigma lama yang hanya berfokus pada laba jangka pendek dan memperkenalkan Unilever Sustainable Living Plan atau USLP, sebuah strategi yang menghubungkan pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di bawah kepemimpinannya, Unilever berkomitmen untuk mengurangi setengah dari jejak lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan jutaan orang dan memastikan seluruh rantai pasoknya beretika dan berkelanjutan. Polman percaya bahwa bisnis yang berkelanjutan bukan hanya lebih etis, tapi juga lebih tangguh dan menguntungkan dalam jangka panjang. Ia menekankan bahwa perusahaan harus menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial. Melalui kepemimpinannya, Polman membuktikan bahwa perusahaan besar dapat tumbuh sekaligus berkontribusi positif bagi manusia dan planet. Implementasi kepemimpinan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak dalam organisasi, mulai dari pimpinan hingga karyawan. Pemimpin perlu membangun kesadaran bersama bahwa keberlanjutan adalah tanggung jawab kolektif. Namun proses ini tidak selalu mudah karena sering dihadapkan pada tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pemimpin berkelanjutan harus mampu menginspirasi, berinovasi, dan mengelola perubahan secara bijak agar visi keberlanjutan dapat dicapai. Sustainable leadership adalah gaya kepemimpinan yang menyeimbangkan pencapaian keuntungan jangka pendek dengan keberlanjutan organisasi di masa depan. Dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi global. Pemimpin berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada hasil finansial, tetapi juga menekankan nilai jangka panjang, tanggung jawab sosial dan lingkungan, kemampuan beradaptasi, serta pemberdayaan tim. Mereka mengambil keputusan dengan mempertimbangkan efek jangka panjang, mendorong inovasi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi dampak negatif, serta membangun budaya kerja yang menghargai keberagaman. Implementasinya tampak dalam strategi bisnis yang memberi manfaat bagi semua pihak, serta pemberian insentif bagi karyawan yang meningkatkan produktivitas dan kualitas, sehingga perusahaan dan para pemangku kepentingan memperoleh manfaat bersama secara berkelanjutan. Sekian pembahasan pada video kali ini. Di video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana inovasi menjadi bagian penting dari peran seorang pemimpin.